Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dan AMDAL. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu ya. Di sini ada rekan saya, Dila Nur Alifah, dengan nomor pokok mahasiswa 215040009 dan saya sendiri, Novita Angela Nursiam, dengan nomor pokok mahasiswa 215040010. Kami adalah mahasiswa pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan materinya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pembangunan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa yang namanya pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara bertahap dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Sumber daya di sini termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, berbicara tentang sumber daya teman-teman, sumber daya yang mendukung pembangunan itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada sumber daya alam. Ini pokok yang utama sekali. Di antaranya ada air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati. Tidak bisa dipungkiri, sumber daya alam ini merupakan kunci utama dalam pembangunan, karena dalam pembangunan itu pasti membutuhkan lingkungan dan sumber daya alam lain. Kemudian, dalam pembangunan juga dibutuhkan sumber daya manusia, seperti jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Nah, kenapa dibutuhkan sumber daya manusia? Karena nantinya sumber daya alam ini akan dikelola oleh manusia karena menggunakan keterampilannya yang diperoleh dari pendidikan. Juga sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan proyek tersebut. Kemudian ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti transportasi, komunikasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, tadi berbicara mengenai sumber daya manusia yang baik, pendidikan yang baik, maka sumber daya manusia ini akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan inovasi-inovasi teknologi yang akan membantu mempermudah kehidupan manusia, termasuk dalam proses pembangunan ini. Nah, setelah membahas mengenai konsep pembangunan, kita akan lanjut ke konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan proses pembangunan yang tidak hanya terfokus pada pembangunannya saja, namun juga melihat potensi lingkungannya. Jadi, pembangunan pemeliharaan lingkungan ini harus berjalan beriringan teman-teman, karena kita sebagai makhluk sosial tidak boleh memikirkan diri sendiri saja, tapi juga harus memikirkan kepentingan orang lain dan generasi mendatang. Karakteristik pembangunan berwawasan lingkungan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kualitas hidup dan berorientasi jangka panjang sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Yang kedua, senantiasa memadukan antara pembangunan dan pemeliharaan lingkungan. Jadi, tidak hanya pembangunannya saja, tapi kita juga harus turut membangun lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan? Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di kemudian hari. Kalau dalam istilahnya itu disebut analisis SWOT. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungannya. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini dilakukan setelah menganalisis kelemahan dan ancaman yang kemungkinan terjadi. Dan yang terakhir,
Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut Brundtland, report dari PBB tahun 1987. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Karena lingkungan adalah tempat kita hidup, sedangkan pembangunan adalah upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia. Setelah membahas mengenai pembangunan berwawasan tadi, ada satu istilah lagi nih. Apa itu AMDAL? AMDAL itu singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 99, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang akan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi, AMDAL ini merupakan suatu kajian bagaimana pengambilan suatu keputusan yang direncanakan ini supaya lingkungan tidak berdampak buruk. Dan AMDAL ini merupakan syarat utamanya. Misalnya, kita ini mau membangun industri kain di dekat pemukiman. Kita harus melakukan berbagai analisis dulu. Apa keuntungan bagi masyarakat? Apa dampak buruk yang akan terjadi jika membangun di pemukiman itu? Misalnya, jadi lebih mudah banjir karena hujan, atau bising akibat proses pabriknya. Nantinya kita harus cari tahu bagaimana cara meminimalisasi dampak tersebut. Kita lanjut ya. Berikut beberapa komponen yang seharusnya tercantum dalam AMDAL. Yang pertama ada PIL. Bukan pil obat ya, tapi PIL itu singkatan dari Penyajian Informasi Lingkungan. PIL ini merupakan ilmu pra-proyek yang mana nantinya pihak perencana akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Studi pralingkungan ini mencakup seluruh aspek, baik fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, serta budaya di sekitarnya. Yang kedua ada kerangka acuan atau disingkat KA. Nah, setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak perencana nantinya akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini merupakan hasil dari laporan informasi lingkungan tadi. Berikutnya ada ANDAL, yakni analisis dampak lingkungan. Ini merupakan bagian utama dalam menganalisis dampak lingkungan. Dalam analisis ini, pihak pengelola harus mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan, serta meminimalisasi dampak buruk yang terjadi. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau mau membuat pabrik kain di dekat pemukiman itu. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pemutusan apakah proyek ini layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya ada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. Pada tahap ini, rencana pemantauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat berjalan sesuai aturannya, mulai dari pembangunan sampai dengan selesai. Dan yang terakhir ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. Pada tahap ini, seluruh pengelola proyek harus ikut serta dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan serta menghindari penyimpangan. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke prosedur penyusunan AMDAL.
Secara umum, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Disebut juga proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Jadi, di sini terdapat keterlibatan masyarakat terhadap proyek yang direncanakan. Apakah nantinya masyarakat ini setuju atau tidak? Yang ketiga, ada proses pelingkupan atau scoping. Ini merupakan suatu proses awal untuk menentukan hipotesis yang terkait dengan rencana kegiatan. Tahu kan hipotesis itu apa? Yakni dugaan sementara terhadap suatu permasalahan. Tujuan pelingkupan ini salah satunya adalah untuk mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA ANDAL. Yang keempat, penyusunan dan penilaian KA ANDAL. Setelah KA ANDAL selesai disusun, pemrakarsa atau perencana dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Yang kelima, ada penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Sama seperti tadi, pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL kepada Komisi Penilaian AMDAL. Dan yang terakhir, persetujuan kelayakan lingkungan. Sekarang bidang kegiatan apa saja yang wajib dilengkapi AMDAL? Di antaranya ada usaha atau kegiatan bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, kehutanan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Ternyata adanya AMDAL ini bukan tanpa sebab, teman-teman. Tentunya AMDAL ini memiliki banyak sekali manfaat. Berikut manfaat AMDAL bagi pemerintah, yakni mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dari masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terakhir, sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL bagi pelaku usahanya antara lain, kegiatan atau aktivitas usahanya lebih terjamin, karena syarat mendirikan usaha itu harus memiliki perizinan AMDAL, agar sewaktu-waktu usahanya tidak ditutup. Kemudian menjadi lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, karena tidak memberikan dampak buruk. Nah, sekarang manfaat AMDAL bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui sejak dini tentang dampak suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, AMDAL juga dapat memberikan ketenangan disebabkan karena upaya menjaga lingkungan agar tetap aman dan sehat. Alhamdulillah, selesai juga ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya sudah memperhatikan sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Oh ya, jangan lupa tersenyum hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.